bahasa Ibrani, saudara ya. Tetapi yang lebih istimewa menurut Tuhan, nama Yusuf itu adalah orang yang berhasil, saudara. Amin. Nah, jadi saudara, waktu ibunya memberikan nama Yusuf ini dalam bahasa Ibrani adalah Allah menghapus aibku. Kenapa? Karena ibunya itu sudah lama mandul, tidak punya anak, saudara. Jadi ketika mengandung, melahirkan Yusuf, dia langsung berikan nama Yusuf. Itu artinya adalah Allah menghapus aibku, ya. Atau juga diberi nama, arti yang kedua adalah Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki bagiku, ya. Tapi itu pengertian bahasa Ibrani itu hanya bahasa menghibur diri sendiri gitu. Karena ibunya itu melahirkan gembira, wah, kasih jula ya, puji Tuhan lah. Hari ini saya tidak disebut mandul lagi, ya kan? Hari ini saya sudah punya anak laki-laki. Jadi dia katakan di sini bahwa Allah menghapus aibnya, saudara, atau menghapus dosanya, sehingga dia diberikan kesempatan punya anak. Nah, dan pengertian kedua adalah Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki bagiku, dia bilang gitu ya. Tapi itu pengertian bahasa Ibrani sebenarnya itu cukup dalam, cukup berarti, saudara. Tapi itu baru pengertian dasar, belum pengertian yang lebih dalam. Tapi pengertian yang lebih dalam di sini adalah dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa arti Yusuf itu bukan seperti yang diberikan oleh ibunya, tapi adalah seorang yang berhasil. Amin. Saudara mau punya nama kalau Tuhan berikan adalah seorang yang berhasil. Amin. Dan saudara, kalau manusia menganggap berhasil, tidak ada gunanya. Tapi kalau sampai Tuhan yang menganggap berhasil, luar biasa. Amin. Amin. Hari ini kita sebentar selesai pengajaran ini, kita mau turun ke bawah, mau berdoa untuk usahanya Pak Jois. Saya yakin Pak Jois tidak pernah terpikir dia hari ini punya usaha segitu banyak. Amin. Mungkin manusia boleh pandang, ya 10 tahun yang lalu, wah ini pemuda mau kantau, atau ini pemuda 20 tahun yang lalu, mungkin ini pemuda biasa-biasa saja. Nah, itu menurut ukuran manusia, ya kan? Menurut teman-teman yang ya tidak cocok sama kita dan sebagainya. Tapi di balik itu Tuhan bilang apa? Ini pemuda yang berhasil. Amin. Nah, saudara semua mau kita kalau dibilang Tuhan kita adalah pemuda yang berhasil? Amin. Nah, saudara, keberhasilan yang sejati, saudara. Keberhasilan yang sejati adalah jika keberhasilan itu disertai oleh Tuhan. Sebab hanya dengan Tuhan kita kuat. Dunia tidak bisa menjamin kita. Kasih manusia bisa luntur, saudara. Saudara percaya kasih manusia bisa luntur? Saudara, hari ini saudara mungkin ada teman yang baik sekali dengan kita. Tapi ketika kita mau kantau, bahasa Mandarinnya cong-cong ulu, ya. Ketika kita tidak punya apa-apa lagi, mungkin kita baru ketemu ya, hei baik-baik ya, oke, ajak makan. Sudah ajak makan 5 kali, dia lihat kita nggak pernah bayar, saudara. Ya, hari ke-6 dia sudah mulai, yang kali ke-6 dia sudah mikir-mikir, nggak usah ngajak yang terlalu baik, saudara. Besok lagi, wah ternyata yang tidak baik pun dia tidak bayar. Wah ini sudah mau kantau ini, nggak punya duit ini. Ya sudah, besok cuma cukup tegur aja, nggak mau ngajak makan lagi. Nah itu artinya manusia punya kasih bisa luntur, saudara. Ya. Cinta manusia itu bisa pudar, saudara. Tetapi kasih Allah adalah kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Saudara bisa katakan kasih Allah kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, kita buka satu ayat. Saya minta Pak Teddy dulu. Nanti yang kedua Pak Silas tolong siap-siap ya, ayatnya sudah semua tertera di sini. Nah, Pak Teddy tolong baca Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menjaga Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan,
dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Nah, saudara, Yusuf yang tadinya dikatakan diseret orang di tempat pasar, dijual sebagai budak, ya, menurut ukuran manusia sudah tidak ada hasilnya, sudah tidak ada gunanya. Saya pikir waktu itu kalau saya ketemu aja disuruh jual ke kita nggak beli orang seperti itu, betul nggak? Bekas dipukul, bekas apa, luka, sudah berapa minggu nggak mandi, saudara ya, kumisnya mungkin sudah panjang ya, saudara. Tapi Tuhan bilang, ya, Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Nah, ketika dia dibeli oleh majikannya orang Mesir itu, saudara, orang Mesir itu bisa melihat Tuhan tuh menyertai Yusuf. Nah, mulai dia percayakan, ya, percayakan apa? Rumahnya, saudara. Ya, pekerjaan kecil-kecil lah dipercayakan kepada dia. Oke, yang kedua, coba saya minta Pak Silas tolong baca Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nah, Yusuf setelah berhasil di rumah orang Mesir itu, ternyata dia dapat fitnaan. Akhirnya dia masuk penjara lagi. Nah, saudara, kalau kita bilang sudah celaka ketimpa tangga, ya, sudah lepas dari kandang singa masuk kandang harimau, saudara, ya. Nah, kasihan sekali nasibnya Yusuf ini. Kalau orang Tiongkok kuamnya itu mungkin dia pagwe lah ya, ceritanya mungkin dia pagwe ya. Soalnya apa? Dia baru aja dibeli sama orang Mesir, baru hidup agak senang sedikit, baru dipercayakan rumahnya. Tahu-tahu saudara, istri orang Mesir ini mau selingkuhi dia, tapi Yusuf anak yang jujur tidak mau, saudara. Ya, akhirnya difitnah sehingga masuk penjara, saudara. Nah, masuk penjara. Nah, saudara masuk penjara, saudara. Tapi walaupun di dalam penjara, Tuhan katakan menyertai dia. Amin. Sampai kepala penjara begitu sinjen, begitu sayang sama dia. Yang harusnya pekerjaan itu mungkin ada tim yang mengerjakan, tapi semua diserahkan sama Yusuf. Jaga orang-orang sesama di dalam penjara dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ya. Coba satu ayat Pak Budi tolong baca Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-22 ya. Hak itu Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 1 ayat 22. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Nah, saudara, keberhasilan sejati bukan hanya oknum bersangkutan aja disertai Tuhan, tapi sampai keturunannya. Amin, saudara. Saudara mau kalau Anda dikasihi Tuhan, lalu Anda punya keluarga, anak sampai cucu Anda juga disayang sama Tuhan, mau? Amin ya. Nah, itu yang dikatakan keberhasilan sejati, saudara. Kalau keberhasilan dunia mungkin bisa terjadi pada diri kita masing-masing, tapi satu keturunan aja. Keturunan yang kedua belum tentu. Tapi keberhasilan sejati di sini dikatakan sampai keturunannya Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, Anda pasti saya yakin percaya, ya, kita harus banyak berdoa, saudara. Pulang dari pelajaran ini, saya tidak mau Anda hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Amin. Kita berdoa, tidak cukup Pak Juwis hanya saat ini Anda disayang oleh Tuhan, tidak cukup. Tapi doakan supaya kasih sayang Tuhan itu tidak hanya di generasinya Bapak, tapi juga di generasinya anak, bahkan di generasi cucu gitu.
Bahkan kalau bisa buyut dan seterusnya, saudara. Amin. Nah, firman Tuhan katakan keturunan Yusuf itu disertai